Selamat datang di Indodax Academy. Ketemu lagi nih bareng Nadia di Indodax Academy tutorial episode 33. Buat yang belum tahu, bersama Indodax Academy kalian bisa belajar lebih banyak mengenai blockchain dan trading aset kripto. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kunjungi website indodax.academy ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara membaca indikator paling populer loh. Yap, benar sekali. Kita akan belajar tentang cara membaca indikator MACD. Kalian sudah tahu belum indikator MACD? Kalau belum, simak video ini sampai habis. Oh ya, sebelum itu kalian juga bisa menonton kembali video episode 13 yang membahas mengenai indikator analisis teknikal paling populer di antara trader. Nih, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial atau cara membaca indikator MACD, Nadia beritahu dulu nih. Jadi, indikator MACD ini merupakan kepanjangan dari Moving Average Convergence Divergence, di mana MACD ini adalah indikator dengan tipe osilator yang banyak digunakan oleh para trader untuk melakukan analisis teknikal. Selain itu, MACD juga merupakan indikator yang mengikuti tren dengan menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan momentum aset kripto. MACD dikembangkan oleh Gerard Apple pada akhir tahun 1970-an. Indikator ini itu termasuk dalam kategori indikator lagging, yang artinya memberikan sinyal berdasarkan reaksi harga atau data pada masa lalu. Nah, indikator ini berfungsi banget nih buat kalian yang ingin mengetahui momentum tren harga dan ingin melihat gerakan harga rata-rata grafik. Nggak cuma itu, indikator ini juga bisa difungsikan untuk melihat penyimpangan harga loh. Sehingga ketika tren harga menyimpang, kamu jadi bisa tahu deh kapan waktunya kamu untuk jual atau beli aset kripto. Anyway, indikator ini cocok banget loh buat kamu yang melakukan scalping, day trading, dan swing trading. Tunggu dulu, sabar ya. Sebelum Nadia kasih tahu cara membaca indikator MACD, Nadia mau kasih tahu dulu nih mengenai kelebihan dan pahit-pahitnya tentang indikator MACD ini. Adapun kelebihan dari indikator MACD ini, pertama, sinyal yang dihasilkan oleh indikator ini mudah ditafsirkan dan dapat dimasukkan ke dalam sistem perdagangan apapun. Kedua, indikator ini mengidentifikasi kinerja pasar yang mendasari fase impuls dan koreksi yang berbeda. Ketiga, jika kamu menggunakan indikator MACD, kamu juga dapat mengidentifikasi momentum keadaan market. Keempat, indikator MACD menawarkan sinyal input loh buat penggunanya. Dan ini dia nih kelebihan yang terakhir, yaitu indikator ini merupakan indikator reaksi. Kalau tadi Nadia sudah menyebutkan kelebihan dari indikator MACD ini, kayaknya kurang afdol deh kalau misalkan Nadia nggak infokan nih tentang kekurangannya. Jadi downside atau tidak enaknya menggunakan indikator MACD ini adalah buat kamu yang suka lengah akan waktu sehingga kamu harus berhati-hati nih. Kenapa ya? Karena menggunakan indikator MACD ini harus fokus dan membutuhkan ketepatan waktu signal. Selain itu, indikator ini juga tidak mengidentifikasi interval dan tidak mengidentifikasi dengan tepat waktu saat pembalikan tren market. Jadi disarankan banget nih untuk kamu agar bisa menggabungkan antara analisis dan sinyal dari signal ya. Lalu bagaimana ya cara membaca indikator ini? Bentar, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi indikator MACD dihasilkan dengan cara kamu mengurangi dua rata-rata pergerakan eksponensial atau EMA untuk membuat garis utama atau garis MACD yang kemudian digunakan untuk menghitung EMA lain yang mewakili garis sinyal. Atau kamu juga bisa menghitungnya dengan histogram MACD, yaitu dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis tersebut. Histogram bersama dengan dua garis lainnya berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah yang juga dikenal sebagai garis nol. Sekarang
Yuk langsung aja kita akan cari tahu bagaimana sih cara membaca indikator MACD. Pertama, buka dulu aset kripto yang ingin kamu lihat grafiknya. Nadia kasih contoh dulu nih, misalkan Nadia pilih Bitcoin. Untuk itu kita buka dulu aset kripto Bitcoin. Lalu klik Advanced Chart di kolom di bagian atas. Setelah itu akan muncul grafik pergerakan harga dari aset kripto Bitcoin. Kedua, klik logo yang bertuliskan indikator. Nah, di sini banyak banget kan macam-macam indikator. Namun kali ini kita akan bahas dulu nih yang namanya indikator MACD. Jadi tinggal kalian research aja atau ketik aja MACD dan ketemu kan? Selanjutnya setelah kalian klik MACD, chart akan membentuk grafik indikator MACD. Sudah muncul kan indikator MACD-nya? Kalau sudah, jangan lupa perbesar grafik MACD-nya dengan icon zoom in di samping grafik yang ada logo kaca pembesarnya itu loh. Setelah itu, udah deh tinggal di zoom, terus kalian akan melihat grafik MACD dengan jelas dan detail. Coba kalian lihat pada grafik ini, ada grafik vertikal dan garis-garis yang naik dan turun. Kalau kalian lihat ada dua warna yang berbeda, yaitu ada garis warna biru dan garis warna merah. Tenang, kalian gak perlu pusing dengan garis warna-warni ini, simple kok. Jadi garis berwarna merah ini menandakan kapan waktu yang baik untuk kalian masuk ke market, atau mudahnya kapan waktu terbaik kalian untuk bisa jual atau beli aset kripto. Kalau misalkan garis warna biru ini menandakan kegiatan transaksi yang sedang berjalan. Jadi bisa dilihat tuh perkiraan market melakukan transaksi di harga atas atau di harga bawah. Simpel kan? Oke, sekarang kita akan membaca technical indikator MACD. Jadi, jika kalian ingin membeli aset kripto, belilah pada waktu ketika garis berada di posisi bawah atau harga sedang turun. Sekarang, coba kalian lihat di grafik chart kalian. Jika garis berwarna biru dan merah bersilangan, itu berarti waktunya kalian untuk membeli aset kripto. Kenapa sih? Karena jika terjadi simpangan seperti yang Nadia beri lingkaran nih di grafik ini, itu artinya harga akan segera naik dalam jangka waktu panjang. Coba yuk perhatikan garisnya terus naik setelah persimpangan atau persilangan kan? Jika garis warna biru lebih jauh dari garis warna merah, nah hal ini itu menandakan hal baik nih, berarti harga akan naik lebih tinggi lagi. Memang tidak selalu akurat sih ketika garis MACD dan garis bersilangan atau bersimpangan. Namun biasanya peristiwa ini itu dianggap sebagai sinyal untuk membalikkan tren. Terutama jika grafik MACD jauh di atas atau jauh di bawah garis 0. Lalu kapan ya waktu terbaik untuk menjual aset kripto? Jawabannya ya saat harga naik. Tapi kalau kalian mau menjual aset kripto kalian di saat garis warna biru menjauh dari garis merah, itu juga boleh banget kok. Atau kalau kalian mau sabar dan mau main aman, kalian bisa tunggu dulu sampai persimpangan turun ya. Jika harga benar-benar mau turun, kalian akan temukan garis persimpangan sebagai tanda waktunya untuk menjual. Ingat ya, garis harus sampai nempel dulu dan bersimpangan. Oh ya, kalian juga harus perhatikan nih garis-garis vertikal yang berwarna merah di chart ya. Jika garis yang mulai menurun dan sudah berada di bawah dan bukan di atas lagi, tandanya transaksi sudah mulai akan berada di bawah dan bisa jadi merupakan tanda harga yang akan terus terjun ke bawah. Ketika garis MACD melintas di atas garis tengah, maka nilai MACD akan positif, yang berarti akan menunjukkan momentum kenaikan harga aset kripto lebih kuat. Jika garis berwarna merah dan biru berjauhan, apalagi di bawah, menurut Nadia sih tidak disarankan ya untuk jual atau beli aset kripto kamu. Jadi mending sabar dulu ya. Ingat ya,
Dalam menggunakan indikator MACD ini, kalian harus rajin-rajin zoom in chart dan harus lihat secara dekat. Jangan dari jauh ya baca chartnya. Hal ini agar kalian tidak salah nih melihat sign dari garis biru dan garis merah. Gimana? Sudah paham kan dengan indikator MACD? Jika kalian merasa indikator ini cocok untuk kamu, boleh banget loh untuk menggunakan indikator MACD ini untuk membantu trading aset kripto kalian. Namun jika kalian rasa kurang cocok, masih banyak kok indikator analitik yang bisa kalian gunakan untuk trading. Ingat ya, ini semua itu hanya saran dari Nadia. Selebihnya ya tergantung deh kalian cocok dengan indikator analisis apa. Mau tahu cara baca indikator untuk trading aset kripto lainnya? Jangan lupa untuk menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini ya. Lalu share video ini ke teman-teman kamu. Dan like video ini juga jika episode ini bermanfaat. Ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Feel free loh untuk komen pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nadia tunggu ya. Nah, kalau kalian sudah paham, Nadia pamit dulu ya sekarang. Next, kita akan ketemu di Indodax Academy episode berikutnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Stay safe. Bye!